Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini relativisme adalah paham yang paling banyak yang nanti berimbas pada pluralisme agama ya. Nah, aliran yang paling banyak masuk di peluk di Indonesia itu namanya Transcendent Unity of Religions, kesatuan transendensi agama-agama. Nah, kata-kata kunci dalam di situ ya, agama-agama ini kan hanya jalan yang berbeda-beda ya menuju satu tujuan yang sama, yaitu Tuhan. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lihat ada beberapa tokoh pluralis ini menggambarkan agama-agama ini ada yang menggambarkan seperti piramida ya, piramida. Kemudian semua agama ini sebetulnya hanya jalan yang berbeda-beda menuju puncak yang sama ya. Nah, kemudian ada yang menggambarkan lagi tokoh kita di Indonesia seperti roda dan jari-jarinya. Jadi katanya pusat roda itu adalah Tuhan dan jari-jari roda itu adalah berbagai agama. Ada lagi satu disertasi doktor di UIN menggambarkan seperti sungai, semua sungai akan mengalir pada laut yang sama ya. Jadi mendominasi betul Pak ya, paham ini ya. Di era sekarang ini ya, saya pernah cerita mungkin ya, dulu satu kasus lagi anak SMA tanya kepada saya, Pak, apakah adil Allah memasukkan ke dalam surga orang-orang jahat hanya karena dia beragama Islam, dan apakah adil Allah memasukkan ke dalam neraka orang-orang baik hanya karena dia tidak beragama Islam ya. Jadi terus saya tanya sama dia, ya kamu maksud orang baik itu siapa? Dia sebut tuh Nelson Mandela misalnya, kan dia orang baik ya. Saya akhirnya kan kepada anak SMA ini saya tanya ya, ini logika sebiasanya yang nanya begini yang agak tinggi gitu ya. Saya waktu ke Inggris di Bristol itu ada karyawan kita di Airbus ya, yang anaknya sekolah di sekolah internasional. Pertanyaannya hampir sama Pak. Jadi sang bapak ini cerita, anak saya ini bergaul dengan berbagai agama di sekolah internasional di sana ya. Kemudian anak saya ini merasa orang-orang non muslim itu bagus-bagus katanya, gurunya baik, bahkan mereka disediakan makanan halal, dihormati gitu ya, agama Islam dihormati di sekolahnya itu teman-teman. Kemudian anaknya ini bertanya pada bapaknya, Pak ya, Pak, apakah teman-teman saya itu nanti masuk neraka ya, karena mereka tidak beragama Islam. Nah, mereka orang baik. Nah gitu Ibu sekalian. Jadi sepertinya sederhana pertanyaan ini, tapi ini sebetulnya nggak mudah menjawab kan ya. Ya, kalau anak SMA itu saya tanya saja, kok kamu tahu ya Bunda Teresa orang baik dari mana? Emang kamu kenal dia? Ya, gampang aja kan, kamu bisa mengatakan baik ya, kamu kenal dia. Kemudian yang kedua, kamu bilang orang ini baik, Nelson Mandela baik. Baik pada siapa? Baik pada manusia. Oke, dia baik ya, berjuang untuk menghapus apartheid ya, berjuang untuk membantu kemanusiaan orang miskin, itu baik. Tapi saya bilang dia nggak baik sama Tuhan ya. Kenapa tidak baik? Dia tidak mau mengakui utusan Tuhan yang terakhir. Kamu percaya nggak Tuhan sudah mengutus? Kan dia muslim kan. Kalau kamu muslim, kamu kan percaya bahwa yakin Allah itu sudah mengutus kan utusannya yang terakhir. Iya. Terus kalau ada manusia tidak mengakui utusan Tuhan yang terakhir itu, baik nggak? Ya, dalam hidup saya bilang kita sehari-hari, pengakuan itu lebih penting daripada perbuatan. Saya beri contoh, kalau ada anak ya bilang sama bapaknya misalnya, ya maaf Pak, saya kok sudah meneliti ya, kok saya ragu ya saya anak bapak gitu. Saya kok gak mirip sama bapak saya kok mirip tetangga ya Pak ya apa buktinya saya anak bapak? Nah, kalau anak nanya gini gimana? Kan ada artis waktu itu Pak, yang dia merasa cantik, dia lihat ibunya tidak cantik, kemudian dia minta tes DNA kan, boleh nggak anak begini? Ya kan, ke anak tadi saya tanya gitu, kamu gimana tahu dia baik? Oke, pengakuan itu penting. Jadi kalau sang anak ini saya bilang baik Pak ya, saya belum yakin bahwa saya anak bapak, tapi bapak tidak usah khawatir,
Karena bapak sudah membesarkan saya, mendidik saya, mengasuh saya akan menghormati bapak seperti bapak saya sendiri. Ya, saya anggap bapak itu bapak saya sendiri, meskipun saya belum yakin. Ya, apa yang bapak perintahkan saya jalankan, apa yang bapak larang saya tinggalkan, apa yang bapak minta saya kasih. Tapi hati saya jujur, saya belum bisa mengakui bapak itu bapak saya. Ya, sampai ada bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, kira-kira anak begini diapain? Lu kan cuma pengakuan, ya kan? Perbuatannya nggak berubah kok, saya tetap sayang sama bapak, saya kasih apa yang bapak minta, ya kan? Nah itu iman, saya bilang. Itu iman, itu pengakuan. Itu yang kamu diminta oleh Allah, itu namanya syahadat. Gitu ya kan? Kamu berbuat baik pada orang manusia segala macam, hanya ngakui loh, utusan Allah, nggak mau, ya kan? Itu kan sama kayak orang-orang Yahudi. Sama ada beberapa orang Quraisy, sama dengan Abu Thalib dan sebagainya, kan? Orang yang begitu baik berbuat sama Rasulullah, menolong Rasulullah dan sebagainya, hanya diminta ngakui syahadat, saya bersaksi ya nggak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Itu aja nggak mau. Orang-orang Quraisy itu banyak sekali, seperti Walid bin Mughirah yang bapaknya Khalid bin Walid, ya. Itu seorang cendekiawan Quraisy, tahu betul bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Abu Jahal pun ngerti waktu dengar ayat Quran ini, ya, wa ma huwa biqauli syair wa ma huwa biqauli kahin. Quran itu bukan syair, bukan mantra. Itu tahu, tapi kenapa nggak mau iman, nggak mau ngakui gitu.